Nah, nanti saya kalau menyarankan ke Pak Nugroho, itu panjangnya jangan sekian. Mungkin 3 meter atau 4 meter. Lebih panjang, lebih baik. Ini juga engselnya ngadep ke atas. Supaya apa? Kalau pas lupa, dia nutup. Ini fungsinya untuk manen. Untuk manen, nah disesuaikan sama ini. Glodoknya di sini. Karena apa? Terbiasa terang. Biarpun dia dadedor, di dalam paling bunyi-bunyi, tapi nggak gelabrakan. Terang. Jadi, nggak takut. Fungsinya seperti itu. Jadi, setelah itu memang tadi saya ngomong ke Pak Nugroho, karena beliau juga mau bawa tukang untuk mengukur kandang, dan ada permintaan dari teman-teman yang setia di YouTube saya untuk direviewkan kandang, makanya saya bikinkan unggahannya di YouTube. Biarpun yang lama-lama sudah pernah, tapi kita review lagi nggak masalah. Jadi kita mulai ngukur ya. Ya Pak, sini mengukur Pak. Ini kita ke belakang. Nah, dibantu Pak. Nah, dibantu. Dari tembok belakang ke depan ini 270. 270. Nah, ini ke atas berapa? 270, atas pol dulu. Pol dulu sampai atap. 270 310. Jadi tinggi full 310. Tinggi full 310, ke belakang lebih tinggi kurang lebih 30 cm ya. Tadi di belakang sekitar 3,5 kalau nggak salah. 3,5, depan 310. Terus ini Pak, kenapa kita bikin seperti ini? Supaya saluran udaranya baik. Jadi dasar kandang dulu memang pertama itu kita ngadep ke timur. Timurnya di sana. Jadi panas pagi masuk ke dalam kandang. Panas pagi masuk ke dalam kandang. Kedua, satu pencahayaan, ya. Terus ini kenapa kita bikin separuh bening, supaya juga siang, tengah siang ada cahaya masuk ke bawah. Panas bagus, supaya kotoran yang di bawah kering, kumannya mati. Nah seperti itu. Jadi separuh. Nah nanti saya kalau menyarankan ke Pak Nugroho, itu panjangnya jangan sekian. Mungkin 3 meter atau 4 meter. Lebih panjang, lebih baik. Kayak di BF Madura, itu dia panjang sekitar 3 atau 4 meter, mungkin bisa 4 meter. Jadi burungnya terbangnya enak, sehat, dan biasanya nggak ngelemak. Seperti itu. Terus kalau memungkinkan atasnya pakai stainless. Supaya apa? Supaya nggak usah dikasih atap yang bening. Jadi hujan sama panas langsung masuk, itu lebih baik juga. Yang ditutup nanti bagian depan, kita nanti masuk. Nah, terus yang di depan ini kita ramnya double Pak. Jadi ram dalam sama ram luar double, supaya apa? Supaya kan di tempat saya ini kan sawah Pak. Jadi kalau pas panen dibakar, biasanya kewane ke sini, hewannya ke sini lah. Ini nggak bisa masuk. Jadi cuman depan sama atas. Seperti itu. Nah, coba Pak diukur. Ini dari sini berapa ke bawah. Nah, ini saya sarankan juga dibikin 50 aja Pak. Jangan 40. Karena apa? Ini tikusnya bisa naik. Nah, mungkin kalau 50 dia nggak naik. Lebih tinggi dari ini. Lebih tinggi. Nah, ini nanti semeter nggak apa-apa. Yang di bata ini paling depan semeter. Nah, terus pintunya, coba diukur pintunya. Pintunya ini nggak lebar ini pintu. 60. Pintu real dalam 60 kali 1 meter 40. 145. 60 kali 145. Yuk kita masuk ke dalam. Ya Pak, sana Pak tukang. Nah, ini Pak tukangnya juga biar tahu. Jadi kita masuk.
Ya masuk ke dalam. Ditutup Mas pintunya. Jadi lebarnya berapa nih Mas? Lebar lorongnya berapa? 70. Berarti panjang sana cuma 2 meter saya punya. Bapak mungkin bisa 2 kali ini lebih baik. Ya lorong ini 70. Ini dikasih lorong lebih gede sedikit juga boleh. 80 atau semeter kalau tanahnya gede. Jadi orang lewat-lewat sini enak. Orang lewat-lewat sini enak. Nah, terus tingginya dihitung Mas. Dari atas berapa? Ya, tinggi dalam. Tinggi dalam pol bawah lantai. 270. Mungkin dibuletin 3 meter nggak apa-apa. 3 meter ini bawahnya berapa? Yang ini atas dari atas ke bata 40. 40. Dibikin 40 boleh, dibikin 50 boleh. Jadi dibikin frame-nya dulu, baru dibikin rangkanya per satu Mas. Jadi kalau selisih sedikit-sedikit ngepres semua. Ini kalau lihat kan hampir tidak ada celah, cecek segala nggak masuk ini. Jadi full. Nah terus tinggi sudah, ya toh. Terus ini kita ngukur pintu. Jadi pintu sini itu 45 jadi 45 kali 95. Pintu yang ini. Jadi pintu yang ini 45 kali 95 nih. Nah, ini bukanya ke dalam ya. Ini 45 kali 95. Terus pintu ini fungsinya untuk masukin sangkar kotak kalau jodohin atau mau ngelepas. Nah, terus ini yang pintu kecil ini berapa Mas? Gitu. 15 kali 15 kalau nggak salah. 15 kali 15. Ini fungsinya apa? Ini untuk ganti pakan, ganti minum. Nah, ini fungsinya untuk itu. Nah, terus ini kalau bisa, ini kayak ini Mas, engselnya di atas. Kalau ini kan kalau lupa, itu bisa lepas. Tapi kalau model gini, ini kalau lupa, dia akan turun, nggak bakal ditabrak. Nah, seperti itu, jadi tutup sendiri, gitu loh. Nah, ini fungsinya tadi seperti itu. Terus yang ini, diukur Mas. Nah, ini 28 atau 30 lah. 30 kali 12. Enggak, hitungnya gini. 10 kali 15. Ini fungsinya apa? Ini untuk roto, cacing, sama remuan telur. Nah, fungsinya itu di sini. Nah, terus di atas ini, di atas ini saya ini mesti ini. Ini 15 kali 15. Ini juga engselnya ngadep ke atas supaya apa? Kalau pas lupa dia nutup. Ini fungsinya untuk manen. Untuk manen, nah disesuaikan sama ini. Glodoknya di sini. Nah, kenapa glodoknya di sini? Supaya aman. Satu, kedua, kita tutup ini supaya juga kalau saya ada tamu gini, dia nggak terganggu. Jadi tertutup. Kedua, fungsinya apa? Supaya nggak nampu angin gede. Jadi ini kurang lebih, coba dimeterin di sini berapa ini? Ini pakai karpet talang Mas. 90. Ini pas kebenaran saya kemarin dapat yang bahannya asbes. Nah, ini tutup ini fungsinya apa ya? Supaya burung kita kalau lewat sini burung di dalam nggak terganggu. Jadi kalau burung angker ngeloloh ini kita lewat ngobrol di sini nggak keganggu. Nah, ini coba ini dari atas berapa Mas? Ini kurang lebih dari atas ke kotak ini 40. Nah, nanti di dalam nyesuaiin, glodoknya ditempel di tembok ngadep ke sini. Jadi manennya dari sini. Terus ini agak tinggi supaya manennya juga pakai kursi lebih aman. Nah, seperti itu. Jadi desain kandang kita, terus di dalamnya gini Pak. Di dalamnya kita pakai bata tidak dilepa, tidak diaci. Yang dilepa diaci cuma depan tok sama rangka. Saya mau dipasang. Nanti rangkanya ini dipasang, dibor aja, dikasih dinabol kecil cukup. Yang penting nggak bakal goyang. Kalau ngepres nggak bakal goyang. Nah, terus di dalam itu cuma tak kuas sama air semen. Supaya apa ya? Kalau dilepa diaci biasanya lebih panas. Nah, ini tak kasih air itu tok supaya apa? Supaya kalau kita bersih-bersih itu nggak cepet jebol. Kalau cuma bata kan kena air jebol. Karena ini seminggu sekali kita kosek. Nah, ini dibuat miring ke depan, Pak. Buat miring ke depan, ada saluran pembuangannya kecil ini. Ini kecil aja. Ini cuma masuk jendek ini, Pak. Nah, nih, ini kecil aja. Jadi
Yang penting air keluar. Jadi paling lebarnya itu bukan tinggi. Tinggi nggak mungkin. Tinggi sesenti paling. Sesenti, kalau lebih kecil lagi nggak apa-apa. Terus lebarnya paling ini 5 cm. Supaya apa? Supaya hewan-hewan juga nggak masuk. Kemarin ini kegedean, tikus masuk. Sempat masuk ke dalam. Nah, ini tikusnya sempat masuk ke dalam kemarin. Nah, akhirnya tak kecilin. Ini fungsinya memang untuk ngosek seminggu sekali, digosek, dikeluarin. Terus saya memang tak bikin saluran got, Pak. Ada septic tank. Jadi 3 kandang ini ada septic tank kayak kita kotoran di rumah tangga. Kasih bis gitu. Ada septic tank. Jadi kotorannya ada saluran pembuangannya. Nah, ini kita buat miring ke sana. Jadi ini kita kosek supaya bersih, terus habis dikosek, begitu agak kering, kita semprot antisep. Antisep boleh berbagai macam merek lah. Yang penting untuk ini supaya kuman-kumannya mati. Gitu. Nah, ini kan di sini pencahayaan bagus, terang, memang butuh terang, ya toh, butuh terang. Terus di sini nggak pengap toh? Iya. Nah, nyaman. Di sini nggak pengap, nyaman. Di dalam juga nyaman. Kalau kita masuk di dalam itu nyaman. Terus kalau pas bersih-bersih tinggal dikasih selang, Mas. Sisanya ada keran, selang dimasukkan, dikosek. Burungnya angrem, burungnya ngeloloh nggak ada masalah. Yang penting jangan berdiri. Jadi masuk jongkok, bersihkan, selesai ya keluar lagi. Terus kalau bisa yang bersihkan 1-2 orang yang kenal. Jadi jangan gonta-ganti. Jadi burung kan apal, nggak terlalu takut. Seperti itu. Nah, terus kita kalau malam tak kasih lampu LED 15 watt, Pak. 2 kandang 1. Nah, itu kalau dilihat 2 kandang 1. Jadi terang. Memang ini 24 jam ya terang. Kalau kita mendung tak nyalain lampunya. Fungsinya apa? Jadi kalau malam ada predator, dalam arti tikus, kucing, atau hal-hal yang lain, begitu kaget, kalau terang itu kan nggak terlalu ngelabrak. Tapi kalau gelap pasti ngelabrak, berbahaya. Nah, kadang sampai mati, mutah gede gitu, keluar darahnya itu karena memang dia saking takutnya. Tapi kalau terang dia kan lihat. Nah, ini fungsinya memang banyak. Terus amit-amit kalau pas waktunya tahun baru itu kan orang nyalakan petasan. Nah, pas lebaran, nah, petasan. Ya itu kan kita nggak bisa ngelarang toh. Memang di sini juga banyak belakang. Tapi di sini aman. Karena apa? Terbiasa terang. Biarpun dia dadedor, di dalam paling bunyi-bunyi tapi nggak gelabrakan. Terang. Jadi nggak takut. Fungsinya seperti itu. Jadi ini 2 kandang 1, Pak. 2 kandang 1, 2 kandang 1 lampu. Jadi terang. Ini kalau malam terang sekali. Ya bunyilah. Pasti kalau malam itu jam 12 jam 1 pasti gacor bunyi semua. Nah, terus kalau saya menyarankan lagi pakainya siku seperti saya. Ini sudah hampir 5-6 tahun utuh. Cuman saya ngecat aja ini. Jadi ini memang saya pilih yang tebel. Lah Bapak kalau yang atas, kalau yang memang mau dibuat expose, ya pakainya yang stainless. Yang atas tok aja. Pakai stainless. Kalau yang depan sini kan enggak kena hujan, karena pakai ini awet. Ini yang tebel aja. Terus ini dimeni, terus dicat gitu aja. Terserah mau dicat apa. Nah, jadi rapi, Pak. Kita rapi, kesananya rapi. Nah, atasnya kan double. Nah, ini nggak perlu double karena dari double di depan sih. Jadi hewannya nggak masuk. Terus pojok-pojok itu full. Cicak juga nggak masuk nih di sini. Jadi hampir tidak ada yang mengganggu. Kita meminimalkan aja. Nah, kadang-kadang memang tikus lewat di atasnya gitu, ya udah biarin aja. Kalau terang itu burungnya nggak keganggu nggak. Jadi aman gitu loh. Nah, itu fungsinya. Terus yang di bawah ini kita kasih kotak ini fungsinya apa? Ini kotak ini untuk daun, untuk ngangkut cemara, untuk ngangkut sarang. Terus itu ada kotak air. Nah, itu kotak air ini kita tiap hari diganti, Pak. Ganti baru untuk mandi sama minum. Terus di ember itu jangkrik. Di ember itu jangkrik. Airnya kalau saya air mateng, tapi saya belinya air isi ulang. Oh, isi ulang itu. Air isi ulang. Jadi kita kasih air isi ulang. Terus di atas ini remuan cangkang telur puyuh, sama lepek kroto, sama ini biasanya kalau pagi cacing. Nah, kenapa saya pakai lepek tanah liat yang tidak dicat? Jadi masih merah gitu. Karena apa? Kalau krotonya kurang bagus, itu kering, resep. Bersihnya gampang. Nah, ini fungsinya. Terus atas glodoknya di sini. Nah, nanti glodoknya nanti bawain 1. Jadi tak bawain 1 untuk contoh di sana. Seperti itu.
Nah, ini pangringannya memang saya pakai besi ulir, Pak. Ini ada sebabnya. Satu awet. Ini 16 mili, ya 16 mili ya kan? 16 mili, ini awet. Jadi tak bolongin dari ujung ke ujung jadi satu. Cuman lebih susah. Nah, ini kalau Bapak mau ya dibor aja. Terus dicat lebih awet. Karena apa? Saya butuhnya untuk nyantolin sangkar di dalam. Nek dari kayu atau dari asem sebentar patah. Terus kalau kesundul orang patah. Nah, ini kesundul orang ya kepalanya sing lumayan itu. Jadi kita pakai ini. Saya ada 4. Satu yang deket ini, deket glodok supaya dia naik turun gampang di glodoknya. Nah, kedua pojok sana karena dia akan sering di sana. Ketiga depan sini sama keempat bawah sana. Jadi ada 4. Kalau mau dipasang 5 juga boleh, nggak apa-apa. Semakin banyak ini semakin baik. Cuman kalau mau ditambahin yang bagian belakang sama atas karena yang depan ini kan untuk nyantolin sangkar gitu loh. Nah, ini desain saya seperti ini. Ini menurut saya paling ideal. Yang perlu ditambah memang nanti Bapak itu cari ram-ramannya yang di sana ada. Karena nggak semuanya ada. Ada yang semeter, ada yang 90. Kalau bisa ya yang mau dibikin 10, bikin 12, 90-an cukup. Lebar 90, jadi nggak banyak motong. Terus sikunya juga nggak banyak motong, dibikin genep aja. Kalau 2,5, 2,5, 3 meter, 3 meter. Jadi motong sikunya kan tidak banyak bahan yang terbuang. Seperti itu. Terus saran saya memanjang, Pak. Ini cuma 2 meter, minim 4 meter lah. Bisa 5 meter nggak apa-apa, 5 meter. Nanti ditutupin payon yang 2 meter aja. Jadi ini kan semeter. Nah, tambahin semeter ke sana. Atau semeter setengah. Supaya apa? Supaya nek hujan, glodoknya nggak kehujanan. Itu fungsinya itu toh. Yang bagian sana biarin aja, hujan sama panas masuk. Itu lebih baik. Yang penting saluran pembuangannya bagus kan, hujan langsung keluar. Gitu loh. Nah, fungsinya itu lebih baik. Itu. Ada yang ditanyain nggak, Mas? Dan dengan yang tukangnya di sini. Sudah cukup ya. Jadi ini kalau ini tak double, tak repeat, Pak. Tak repeat ya supaya kuat. Ini memang sudah 5 tahun ada. Yang sana sudah 11 tahun. Masih utuh, cuma tak cat aja. Masih utuh cuma tak cat. Kalau yang depan ini 2021 baru. Seperti itu. Oke, reviewnya kandang cukup ya. Oke, teman-teman YouTube. Ini kita review kandangnya sudah. Dan teman-teman yang kemarin nanya ukuran-ukuran kandang, nah, kita bikinkan sekalian, mumpung ada tamu Pak Nugroho yang bawa tukang, kita ukur sekalian, semoga bisa membantu teman-teman yang mau mendesain kandang. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam konservasi, berkah dalam.